Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Salviana, NIM 2001010213, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sumber pengantar akuntansi. Baiklah. Sumber pengantar akuntansi: Heri, SE, MSI, LSA, CRP. Ilustrasi. Pada tanggal 1 Februari, Rahmat menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 30 juta. Dan pada tanggal 2 Februari dibayar sewa kantor untuk bulan Februari sebesar 7 juta. Dan pada tanggal 2 Februari di hari yang sama juga dibeli peralatan kantor berupa komputer seharga 14 juta. Dalam hal ini perusahaan membayar tunai sebesar 10 juta dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Pada tanggal 3 Februari dibeli secara tunai perabot kantor berupa meja dan kursi seharga 3 juta. Dan pada tanggal 4 Februari dibeli secara tunai perlengkapan kantor berupa kertas print dan alat tulis kantor seharga 1.400.000. Next, pada tanggal 11 Februari diterima kas dari klien PT Langga Internusa atas jasa konsultasi sistem akuntansi klien sebesar 1.850.000. Dan pada tanggal 13 Februari dibayar sebagian utang atas transaksi tanggal 2 Februari yang lalu, yaitu sebesar 1.500.000. Next, pada tanggal 16 Februari diterima kas dari klien PT Wahana Mandiri atas jasa penyusunan laporan keuangan tahun 2007 yang lalu sebesar 2 juta. Sedangkan sisanya sebesar 1.500.000 baru akan dilunasi oleh klien dalam jangka waktu 2 minggu kemudian. Dan pada tanggal 19 Februari dibeli tambahan perlengkapan kantor berupa tas print secara kredit sebesar 400. Dan pada tanggal 25 Februari dibayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Dan pada tanggal 27 Februari dibayar utang atas transaksi tanggal 19 Februari yang lalu. Dan terakhir, pada tanggal 28 Februari dibayar beban utilitas berupa pemakaian listrik dan telepon sebesar 250. Selanjutnya saya akan menjelaskan buku besar modal Tuan Rahmat. Pada tanggal 1 Februari setoran Tuan Rahmat sebesar 30 juta masuk ke debit dan juga 30 juta masuk ke saldo. Selanjutnya pendapatan usaha pada tanggal 11 Februari PT Langga Internusa sebesar 1.850.000 masuk ke debit dan juga saldo pun 1.850.000. Dan pada tanggal 16 Februari PT Wahana Mandiri sebesar 3.500.000. Dan juga saldo dan juga sebesar 3.500.000, maka 1.850.000 ditambah 3.500.000 maka hasilnya
5.350.000 masuk ke saldo. Oke, next, beban gaji. Pada tanggal 25 Februari, bayar gaji bulan Februari sebesar 2 juta masuk ke debit dan juga saldo 2 juta. Oke, next, beban sewa kantor. Pada tanggal 2 Februari, bayar sewa kantor sebesar 7 juta masuk ke debit dan juga saldo pun sama 7 juta. Oke, selanjutnya terakhir beban utilitas. Pada tanggal 28 Februari, listrik dan telepon Februari sebesar 250 masuk ke debit dan juga saldo pun sama 250. Oke, next, buku besar selanjutnya. Pada tanggal 4 Februari, beli kertas print dan alat tulis sebesar 1.400.000 dan saldo pun juga sama 1.400.000. Dan pada tanggal 19 Februari, kertas print sebesar 400. Maka 400 ditambah 1.400.000, saldo pun akan bertambah sebanyak 1.800.000. Oke, next, peralatan kantor. Pada tanggal 2 Februari, beli komputer sebesar 14 juta masuk ke debit dan saldo pun juga sebanyak 14 juta. Oke, selanjutnya perabot kantor. Pada tanggal 3 Februari, meja dan kursi sebesar 3 juta masuk ke debit dan juga saldo pun juga sama sebesar 3 juta. Oke, selanjutnya utang. Pada tanggal 2 Februari, beli komputer sebesar 4 juta masuk ke kredit dan sama saldo pun juga 4 juta. Oke, next, tanggal selanjutnya 13 Februari, bayar utang komputer sebesar 1.500.000 masuk ke debit dan 1.500.000 dikurang 4 juta, maka saldonya akan berkurang juga, dan saldo hasilnya 2.500.000. Next, 19 Februari, beli kertas print sebesar 400. Jadi 400 ditambah 2.500.000, saldo pun akan bertambah sebanyak 2.900.000. Oke, terakhir 27 Februari, bayar utang kertas print sebesar 400.000 rupiah. Jadi 400 dikurang 2.900.000, maka saldo pun akan berkurang itu 2.500.000. Oke, next, selanjutnya saya akan menjelaskan neraca saldo PT Cahya Rahmat per 28 Februari 2020. Kode akun 11 kas sebesar 8.300.000 masuk ke debit. Oke, next, 12 piutang usaha itu sebesar 1.500.000 juga masuk ke debit. Dan kode akun selanjutnya 14 perlengkapan kantor sebesar 1.800.000 dan juga masuk ke debit. Oke, next, 17 peralatan kantor yaitu sebesar 14 juta juga masuk ke debit. Dan pada kode selanjutnya yaitu 18 perabot kantor sebesar 3 juta juga masuk ke debit. Dan next,
kode akun selanjutnya 21 utang, yaitu sebesar 2.500.000 masuk ke kredit. Dan kode selanjutnya 31 modal Tuan Rahmat sebesar 30 juta, yaitu masuk ke kredit. Dan 41 pendapatan usaha sebesar 5.350.000 juga masuk ke kredit. Next, 51 beban gaji sebesar 2 juta masuk ke debit. Dan kode akun selanjutnya 53 beban sewa kantor sebesar 7 juta juga masuk ke debit. Oke, next, kode akun terakhir 54 beban utilitas sebesar 250.000 rupiah juga masuk ke debit. Maka jumlah seluruh debit yaitu sebesar 37.850, dan juga kredit jumlah seluruhnya yaitu 37.850. Maka sisi kiri dan sisi kanan debit dan kredit yaitu sama, atau bisa dibilang balance. Oke, next, selanjutnya laporan laba rugi PT Cahya Rahmat. Pendapatan komisi sebesar 5.350.000 rupiah, dan juga beban yaitu beban sewa kantor sebesar 7 juta, beban gaji 2 juta, dan terakhir beban utilitas sebesar 250.000 rupiah. Jadi jumlah biaya semuanya yaitu sebesar 9.250.000 rupiah. Oke, selanjutnya laporan perubahan modal PT Cahya Rahmat per 28 Februari 2020. Modal awal sebesar 30 juta rupiah, dan penambahan pendapatan usaha sebesar 5.350.000 rupiah. Modal sebesar 1.400.000 rupiah. Total penambahan 3.950.000 rupiah. Jadi modal akhir yaitu sebesar 33.950. Next, terakhir yaitu neraca PT Cahya Rahmat per 28 Februari 2020. Aktiva lancar yaitu kas sebesar 8.300.000, dan juga piutang usaha sebesar 1.500.000, perlengkapan kantor 1.800.000, dan terakhir total aktiva lancar sebesar 11.600.000 rupiah. Oke, dan aktiva tetap peralatan kantor sebesar 14 juta rupiah, perabotan kantor sebesar 3 juta rupiah, pendapatan usaha sebesar 5.350.000 rupiah, dan total aktiva tetap sebesar 22.350.000 rupiah, dan juga total aktiva sebesar 33.950.000 rupiah. Oke, Fasipa kewajiban utang usaha yaitu sebesar 25 juta rupiah, dan modal Tuan Rahmat sebesar 31.450.000 rupiah. Maka total akhir Fasipa yaitu 33.950.000 rupiah. Oke, sampai sini penjelasan yang saya sampaikan. Kalau ada salah kata dan juga salah penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.